Oke, baik. Selamat pagi. Terus Sesuai dengan kesepakatan kita bahwa hari ini kita akan melakukan observasi kelas. Sebelum kita melakukan observasi kelas ini, kita perlu diskusikan dulu terkait aspek-aspek apa saja nanti yang akan diobservasi. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan dibawakan sebentar ini apa ya? Tujuan pembelajaran dalam pertemuan hari ini dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, siswa mampu menggali informasi sederhana dan juga mencari berbagai informasi dari berbagai sumber serta mengolah informasi dan melakukan presentasi kelompok. Berarti metodenya itu adalah discovery learning. Nah, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai apa, Pak? Hendak dicapai itu yang pertama, siswa mampu menguasai materi tentang lapisan atmosfer. Yang kedua, lewat diskusi kelompok, siswa mampu bekerja sama dan aktif menggali informasi dari berbagai sumber. Yang ketiga, siswa mampu berkomunikasi baik lewat presentasi kelompok. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak. Jadi strategi yang dipersiapkan sehingga nanti tercapai dari tujuan pembelajaran itu strateginya apa? Tentu yang pertama strateginya itu menyiapkan perangkat pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi kemampuan akademis masing-masing peserta didik yang dilakukan di awal kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, menyediakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi. Oke, berarti saya ulangi lagi ya, Pak. Tujuan pembelajaran yaitu adalah dengan menggunakan metode pembelajaran discovery learning, peserta didik mampu menggali informasi, penyelidikan sederhana, terus dan melakukan presentasi. Kemudian area pengembangannya adalah siswa mampu memahami materi tentang lapisan atmosfer. Terus dalam kelompok juga siswa mampu bekerja sama dan aktif. Yang ketiga, siswa mampu mengkomunikasikan lewat presentasi. Strategi yang dipersiapkan tadi itu, yang sudah disampaikan tadi itu adalah tentunya menyiapkan perangkat pembelajaran, terus mengidentifikasi kemampuan peserta didik yang dilakukan di awal pembelajaran, dan yang ketiga menyediakan media pembelajaran. Oke, mungkin itu dulu percakapan pra observasi ini, Pak. Kita ketemu nanti di kelas untuk melakukan supervisi. Sekarang kita ke kelas, Pak, untuk supervisi. Selamat pagi, anak. Baik, selamat pagi. Apa kabar? Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, sebaiknya kita awali dengan doa, ya. Satu orang pimpin kita dalam doa. Siapa yang mau pimpin kita dalam doa ini? Baik, selamat berdoa kita semua berdoa. Bapak Guru dan teman-teman sekalian, mari kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa, dan izinkanlah saya membantu ini secara ajaran Katolik. Berdoa dimulai. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas segala berkat dan perlindunganmu. Engkau masih memberikan nafas kehidupan dan kesehatan bagi kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di sini guna untuk melakukan aktivitas kami. Ya Bapa, ampunlah semua dosa dan kesalahan kami, baik lewat pikiran, perkataan, serta perbuatan. Jagalah kami Tuhan, semoga apa yang kami dapat pada pagi ini dapat berguna bagi kehidupan kami selanjutnya. Pada siapa lagi kami berharap Tuhan, hanya kepadamu saja, namun kami puji kini dan sepanjang segala masa. Baik, terima kasih David yang sudah memimpin kita dalam berdoa. Selanjutnya saya mau mengecek kehadiran kita, ya. Siapa yang tidak hadir hari ini?
Baik, anak-anak, terima kasih karena kalian sudah hadir semua pada pertemuan hari ini. Ya. Anak-anak sekalian, hari ini kita melakukan proses pembelajaran dengan materi tentang lapisan atmosfer. Ya. Nah, apa itu lapisan atmosfer? Ada yang pernah tahu? Atau pernah dengar? Jadi pada musim sekarang ini, ya, kita mengalami musim hujan, ya, musim hujan. Jadi sekarang para petani di seluruh Indonesia ini sudah mulai sibuk untuk melakukan proses tanam. Nah, jadi kenapa kita harus tanam di musim ini? Lalu nanti juga di musim kemarau juga nanti ada juga hal yang kita perlu tanam pada musim kemarau. Apa contohnya? Tanam waktu musim kering itu ada. Ada yang tahu? Apa? Contohnya sayur. Ya, sayur itu susah untuk ditanam musim hujan karena nanti dia diserang hama kan. Makanya rata-rata sayur itu ditanam pada musim kering. Ya. Nah, untuk mengetahui seperti apa nanti itu lapisan atmosfer, mari kita sama-sama menyimak video pembelajaran. Jadi Bapak sudah menyediakan videonya dan setiap masing-masing kita semua itu menyimaknya dengan baik sehingga tidak ada materi yang terlewat. Nah, dan juga nanti dalam materi ini supaya kalian bisa menguasai dan memahami materi ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui model pembelajaran Discovery Learning, siswa mampu menggali informasi dari berbagai sumber, kemudian penyelidikan sederhana, lalu mengolah informasi lewat cara mandiri maupun diskusi kelompok, dan nanti akan dipresentasikan. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita masuk ke menyimakkan video pembelajaran. Sebelum kita simak video pembelajaran ini, kita ice breaking dulu, ya. Sudah tahu ice breakingnya apa? Sudah. Baik, sekarang semuanya berdiri, ya. Berdiri. Lalu kita melakukan ice breaking, ya. Jadi hitungan ketiga mulai. Jangan terlalu cepat, pelan saja. Harus kompak, ya. Kalau salah nanti mulai lagi, ya. 1, 2, 3. Masih ada yang salah, ya? Ya, Pak. Baik, Bapak, kita sekarang boleh duduk. Jadi ini di konsentrasi, ya. Jadi ada yang salah, berarti dia kurang konsentrasi. Jadi kalau misalnya tidak salah, dan itu kekompakan kita satu kelas. Baik, anak-anak, mari kita sama-sama menyimak video pembelajaran dengan materi tentang lapisan. Yang pernah mendengarkan, hai semuanya, selamat datang untuk melihat biografi saya di kos Peliput. Pertama kali mendengar kos saya, selamat datang, semoga kalian menyukainya. Dan buat kalian yang sebelumnya pernah mendengarkan, welcome back and thank you so much for keeping up with me. Untuk video ini adalah video lesson pertama yang berjudul atmosfer dan lapisan pembentuknya. Oke, seperti biasa, pada lesson awal saya akan memberikan penjelasan mengenai apa itu atmosfer. Dalam hal ini atmosfer, oke? Jadi, atmosfer adalah selimut gas yang menyelubungi sebuah planet, khususnya planet bumi.
Atmosfer mengelilingi sebuah planet dengan lapisan yang sangat tebal, bahkan jaraknya hingga ribuan kilometer dari planet tersebut ke luar angkasa. Nah, kemudian gas-gas apa saja yang terdapat pada atmosfer? Setiap planet mempunyai atmosfer yang berbeda-beda. Planet Bumi sendiri memiliki atmosfer dengan ketebalan kurang lebih sekitar 1000 km dari permukaan bumi. Atmosfer terdiri dari bermacam-macam gas, antara lain persentase terbesar dimenangkan oleh gas nitrogen dengan persentase sekitar 78,17%, diikuti dengan gas oksigen dengan persentase sekitar 20,97%, kemudian ada argon, karbon dioksida, dan berbagai gas-gas lainnya dengan persentase yang kecil. Atmosfer juga memiliki banyak sekali manfaat. Yang pertama, dia melindungi bumi dari berbagai macam benda luar angkasa yang jatuh ke bumi karena terkena gaya gravitasi bumi. Kemudian dia melindungi bumi dari radiasi ultraviolet yang sangat berbahaya untuk kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi dengan lapisan ozonnya. Selanjutnya, dia mengandung bermacam-macam gas yang dibutuhkan manusia, hewan, dan tumbuhan untuk bernafas, serta untuk keperluan lainnya seperti oksigen, nitrogen, karbon dioksida, dan lain-lain. Selanjutnya, dia juga media cuaca yang mempengaruhi angin, awan, salju, topan, badai, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah fungsi atmosfer yang satu ini, yaitu untuk mengatur proses penerimaan panas dari matahari. Ialah dari oleh matahari. Sekitar sebesar 34% panas matahari dipantulkan kembali ke angkasa oleh atmosfer, awan, dan juga permukaan bumi. Lalu sekitar 19%-nya diserap oleh atmosfer dan awan, kemudian sekitar 47% lagi mencapai permukaan bumi. Nah, atmosfer ini memiliki beberapa lapisan. Yang pertama adalah lapisan troposfer, kemudian diikuti lapisan stratosfer, mesosfer, termosfer, dan yang terakhir adalah lapisan eksosfer. Di sini saya akan coba bahas satu persatu lapisan. Yang pertama, lapisan paling dekat dengan permukaan adalah troposfer. Troposfer adalah lapisan atmosfer terendah yang tebalnya kira-kira 10 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini masih memungkinkan manusia untuk bernafas secara bebas. Di lapisan ini fenomena cuaca dan iklim terjadi. Lapisan ini juga merupakan lapisan atmosfer yang terdapat atau mengandung uap air dan karbon dioksida terbanyak jika dibandingkan dengan lapisan lainnya. Lapisan troposfer memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dia merupakan lapisan yang langsung berhubungan dengan permukaan bumi, yakni sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Kemudian memiliki ketebalan sekitar 12 km dari permukaan tanah dan merupakan lapisan yang paling tipis di antara lapisan-lapisan lainnya. Selanjutnya, dia memiliki ketebalan yang berbeda-beda di setiap tempat. Misalnya di daerah garis ekuator ketinggiannya bisa mencapai 16 km, sedangkan di daerah kutub ketinggiannya hanya sekitar 8 km. Selanjutnya, dia merupakan tempat terjadinya cuaca dan iklim, serta berbagai peristiwa cuaca seperti hujan, petir, angin, dan juga awan. Selanjutnya, suhu di lapisan ini turun sekitar 0,5 derajat hingga 0,6 derajat Celcius ketika mengalami kenaikan tiap 100 meter. Dan yang terakhir, terdapat lapisan tropopause, yakni lapisan antara troposfer dan stratosfer. Troposfer juga memiliki beberapa manfaat atau kegunaan. Yang pertama adalah sebagai tempat terjadinya fenomena alam. Pada bagian lapisan yang paling dekat dengan bumi misalnya, sangat memungkinkan terjadinya peristiwa dan fenomena alam paling dekat. Misalnya terjadi angin yang kencang yang mengakibatkan dampak akibat kerusakan hutan, hujan, halilintar, dan berawan. Banyak interaksi manusia terjadi pada lapisan ini, seperti aktivitas pesawat udara. Kemudian dia sebagai batas dengan tropopause. Setelah lapisan troposfer, terdapat lapisan penyeimbang yang menghubungkan dengan lapisan atmosfer dalam tingkatan yang lebih tinggi. Lapisan pembatas atau tropopause ini termasuk lapisan atmosfer yang nilainya konstan. Namun pada lapisan ini, segala bentuk aktivitas udara seperti oksigen dan karbon dioksida sudah tidak ada. Otomatis makhluk hidup tidak akan mampu untuk tinggal lama di lapisan ini. Selanjutnya, suhu
lapisan yang berbeda-beda. Bentuk bumi yang bulat, namun letaknya yang mirip dengan orang luku juga menyebabkan tingkat tingginya lapisan juga berbeda-beda. Misalnya seperti jarak permukaan bumi dengan daerah kutub, yakni hanya setinggi kurang lebih 8 km dengan suhu kelembapan udara kurang lebih minus 46 derajat Celcius. Lain lagi. Nah, lapisan kedua adalah lapisan stratosfer. Stratosfer adalah lapisan kedua dari atmosfer bumi, terletak di atas troposfer dan di bawah mesosfer. Ketebalannya sekitar 15 hingga 65 km. Lapisan ini punya suhu lebih dingin dan ditempati oleh lapisan ozon. Lapisan ini berfungsi sebagai tirai pelindung dari radiasi ultraviolet yang sangat membahayakan, yang bersumber atau berasal dari matahari. Lapisan ozon inilah yang akan rusak jika manusia melakukan aktivitas dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Lapisan stratosfer memiliki beberapa ciri-ciri yang akan saya sebutkan. Yang pertama, dia merupakan lapisan atmosfer yang terletak nomor 2, yakni berada di atas lapisan troposfer. Kemudian memiliki ketinggian sekitar 12 hingga 16 km. Selanjutnya, lapisan ini punya sifat udara yang kering karena tidak mengandung uap air, awan, ataupun juga debu. Selanjutnya, akibat adanya peningkatan suhu seiring bertambah ketinggian. Misalnya, minus 60 derajat Celcius akan menjadi 10 derajat Celcius pada puncaknya. Selanjutnya, dia terdapat lapisan ozon, yakni lapisan yang melindungi bumi dari radiasi ultraviolet dengan cara menyerapnya. Lapisan ozon yang sering diberitakan akhir-akhir ini terletak pada bagian stratosfer, yakni berada pada jarak sekitar 35 km dari permukaan bumi. Dari lapisan inilah dimulai terjadinya perbedaan temperatur dan tekanan. Lapisan ini dinilai sangat penting sebab mampu menjaga dan melindungi bumi dari bahaya radiasi ultraviolet. Ciri selanjutnya adalah suhu di lapisan ini sangatlah panas, di mana di puncak lapisan ini suhunya dapat mencapai lebih dari 1000 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir, terdapat lapisan stratopause, yaitu lapisan antara stratosfer dan mesosfer. Sama seperti lapisan sebelumnya, antara lapisan stratosfer dengan mesosfer juga terdapat lapisan pembatas. Lapisan tersebut memiliki temperatur yang relatif konstan dari lapisan sebelumnya, disebut dengan lapisan stratopause. Suhu dan ketinggian pada lapisan atmosfer ini berkisar kurang lebih 50 km di atas permukaan bumi dan temperatur sekitar 5 derajat Celcius. Stratosfer juga dibagi ke dalam 3 lapisan. Yang pertama adalah lapisan isoterm, kemudian lapisan panas, dan terakhir adalah lapisan campuran atas. Lapisan selanjutnya adalah lapisan mesosfer. Mesosfer adalah lapisan udara ketiga, di mana suhu atmosfer akan berkurang dengan pertambahan ketinggian hingga ke lapisan keempat atau termosfer. Lapisan ini terletak di antara lapisan stratosfer pada ketinggian 50 km hingga 75 km. Seperti pada lapisan troposfer, di lapisan ini juga terdapat penurunan suhu setiap pertambahan ketinggian. Tapi penurunan suhu di lapisan ini yakni sekitar 0,4 derajat Celcius setiap pertambahan ketinggian 100 meter. Pada mesosfer permukaan, suhunya berkisar antara 10 derajat Celcius, sedangkan di puncaknya suhunya dapat berkisar hingga minus 120 derajat Celcius. Di lapisan inilah sebagian besar meteor terbakar dan terurai. Ini adalah beberapa ciri-ciri dari mesosfer. Yang pertama merupakan lapisan yang berada di tengah-tengah atmosfer. Kemudian memiliki ketinggian sekitar 60 hingga 80 km. Selanjutnya dia memiliki suhu yang rendah, yaitu sekitar minus 60 derajat Celcius hingga minus 70 derajat Celcius. Selanjutnya dia merupakan lapisan yang melindungi bumi dari jatuhnya benda-benda langit. Benda-benda langit yang jatuh akan terbakar di lapisan ini dan akan berubah menjadi meteor. Meteor tersebut akan terbakar dan hancur di lapisan ini dan berubah menjadi keping-kepingan yang disebut dengan meteorit. Meteorit tersebut akan habis sebelum mencapai permukaan bumi. Dan yang terakhir terdapat lapisan mesopause, yaitu lapisan yang berada di antara lapisan mesosfer dan termosfer. Kemudian selanjutnya lapisan termosfer. Termosfer adalah bisa disebut juga lapisan ionosfer. Pada lapisan ini terjadilah ionisasi atau partikel-partikel yang dapat memberikan efek pada perambatan atau refleksi gelombang radio, baik itu gelombang yang panjang maupun gelombang yang pendek. Dan berikut adalah ciri-ciri dari lapisan termosfer. Yang pertama merupakan lapisan yang tertinggi nomor 2 di atmosfer, memiliki ketinggian sekitar 80 hingga 800 km.
Selanjutnya, suhu di lapisannya sangat panas, di mana puncak lapisan ini suhunya mencapai lebih dari 1000 derajat Celcius. Oleh karena itu, lapisan ini juga disebut dengan lapisan panas atau hot layer. Selanjutnya, terdapat lapisan ionosfer, yaitu lapisan yang berfungsi sebagai penyebar gelombang radio dan gelombang komunikasi lainnya. Selanjutnya, di sini adalah kemunculan dari aurora. Nah, kemudian setelah keberadaan ionosfer, terdapat lapisan yang berjarak dari permukaan bumi sekitar 100 km hingga 18 km. Pada lapisan inilah semua atom dan molekul udara yang ada mengalami proses ionisasi. Itulah mengapa lapisan ini disebut dengan lapisan ionosfer. Berikut karakteristiknya. Yang pertama, dia memiliki muatan listrik. Lapisan ionosfer terjadi banyak sekali proses ionisasi. Hal itu menyebabkan lapisan ini bermuatan listrik akibat adanya proses kegiatan ionisasi. Selanjutnya, adanya pemantulan gelombang radio. Pada lapisan ionosfer terjadi pemantulan gelombang radio yang berasal dari bumi. Gelombang tersebut berisi antara lain gelombang panjang dan gelombang pendek yang berada di sublapisan Canelli dan Appleton, berkisar di permukaan bumi sekitar 100 km hingga 400 km. Nah, ini adalah beberapa sub-lapisan dari ionosfer. Yang pertama adalah lapisan Canelli-Heaviside, kemudian lapisan Appleton, dan terakhir adalah lapisan atom. Yang terakhir adalah exosfer. Pada lapisan ini terjadilah gerakan atom-atom secara tidak beraturan. Lapisan ini juga merupakan lapisan paling panas dan molekul udara dapat meninggalkan atmosfer sampai dengan ketinggian 3150 km dari permukaan bumi. Lapisan ini seringkali disebut juga ruang antara planet dan geostasioner. Lapisan ini sangat berbahaya sebab merupakan tempat terjadinya kehancuran meteor dan benda dari angkasa. Baik, karena kita sudah menonton video pembelajaran tadi tentang lapisan atmosfer itu, kita sudah memiliki pengetahuan tentang lapisan atmosfer. Nah, nanti setiap kelompok itu melakukan diskusi terkait dengan masing-masing lapisan yang ada. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya. Kelompok 1 nanti itu lapisan pertama. Lapisan apa tadi? Lapisan troposfer. Kelompok 2 lapisan stratosfer. Kelompok 3 lapisan atmosfer, dan kelompok 4 lapisan termosfer. Ya. Nah, sekarang Bapak akan membagikan LKPD-nya untuk bahan diskusi masing-masing kelompok, ya. Kelompok 4 lapisan termosfer, ya. Kelompok 3 lapisan mesosfer. Kelompok 2 lapisan stratosfer, dan kelompok 1 lapisan troposfer. Nah, sekarang dalam kelompok masing-masing itu melakukan diskusi dan kerjasama. Nanti Bapak akan menilai kalian itu berdasarkan diskusi dan kerjasamanya antar kelompok-kelompoknya, ya. Jadi perlu ada kerjasama dalam tim. Lalu nanti Bapak akan menilai seperti apa kerjasama dan diskusi dalam kelompok. Bapak beri waktu 25 menit untuk mendiskusikan materinya, lalu setelah itu nanti mengadakan presentasi di depan kelas. Ya, paham ya? Baik. Sekarang Bapak beri waktu 20 menit untuk memulai kegiatan diskusi kelompok. Mulai. Ya. Baik, kalau kelompok 3 itu di atas permukaan. Nah, seperti yang tadi itu orang kelompok
2. Ya, baik, anak-anak sekalian, kita sudah sepakat tadi itu diskusinya selama 25 menit, ya. Sekarang sudah pas waktunya dan kita masuk ke sesi presentasi, ya. Mulai dari kelompok 1 untuk melakukan presentasi di depan kelas dan kelompok lainnya siap memberikan pertanyaan, ya, terkait bahan yang mereka. Oke, baik. Kelompok 1 dipersilakan untuk melakukan presentasi di depan teman-teman. Baik. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami yang berjudul lapisan troposfer. Saya persilakan teman saya yang dibaca. Lapisan atmosfer yang paling dekat dengan permukaan bumi yaitu lapisan troposfer. Lapisan ini berada di ketinggian 0 hingga 18 km di atas permukaan laut. Lapisan troposfer memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tempat terjadinya fenomena iklim seperti angin, hujan, petir, dan langit. 2. Lapisan atmosfer yang paling tipis. 3. Terjadi penurunan suhu udara sekitar 0,5 hingga 0,6 derajat Celcius ketika mengalami kenaikan setiap 100 meter. 4. Sekitar 80% massa atmosfer berada di lapisan troposfer. 5. Terdapat lapisan tropopause yang letaknya di antara lapisan troposfer dan stratosfer. Manfaat. Lapisan troposfer memiliki manfaat untuk mengatur kestabilan suhu, cuaca, dan tekanan kelembaban sehari-hari berlangsung. Hampir semua cuaca berkembang di troposfer karena mengandung hampir semua uap air atmosfer. Sistem cuaca ini mengarah pada perubahan cuaca harian serta pola cuaca musiman dan sistem iklim. Teman-teman, ini saja hasil dari kerja kelompok kami. Mungkin ada yang mau bertanya atau tanggapan, kami persilakan. Oke, kami persilakan dari kelompok 3. Apa manfaat dari lapisan troposfer? Manfaat utama dari lapisan ini adalah mengatur kestabilan suhu, cuaca, dan tekanan kelembapan sehari-hari berlangsung, dan juga menyediakan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, sekarang kita alami musim hujan dan musim kering, dan beberapa wilayah di benua lainnya memiliki 4 musim, sehingga manusia bisa bercocok tanam berdasarkan musim.
Ini saja hasil dari pekerjaan kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1 silakan kembali ke tempat dulu. Berikutnya kita lanjut ke presentasi dari kelompok 2. Pada kelompok 2 kita beri kesempatan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer adalah lapisan kedua dari atmosfer bumi. Lapisan ini berada pada ketinggian 18 km hingga 60 km di permukaan laut. Lapisan stratosfer memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Terletak di atas lapisan tropopause dan di bawah lapisan mesosfer. 2. Terdapat lapisan ozon ketinggian 35 km di permukaan laut yang bermanfaat untuk melindungi bumi dari sinar ultraviolet yang berlebihan. 3. Mempunyai sifat udara yang kering karena tidak mengandung uap air dan debu. Atmosfer sangat penting bagi kehidupan di bumi karena mengandung sejumlah kecil ozon. Manfaat utama dari lapisan ini adalah membentuk oksigen yang mencegah sinar UV yang berbahaya saat mencapai bumi. Baik teman, itu saja penyampaian dari kami. Kalau ada yang mau bertanya, kami mempersilakan untuk kelompok 4. Kira-kira apa manfaat dari lapisan stratosfer tersebut? Manfaat dari lapisan ini adalah untuk menyaring sinar ultraviolet dari matahari yang berradiasinya sampai ke bumi. Kalau tidak ada lapisan ini, maka panas dari matahari bisa langsung ke permukaan bumi dan ini sangat berbahaya bagi makhluk hidup terutama manusia. Bayangkan saja kita hanya dapat 4 jam menerima radiasi matahari pada siang, itu pun kita sudah mengeluh kepanasan dan kulit kita terasa sangat panas. Sekian dan terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu. Baik, selanjutnya kita lihat hasil diskusi dan presentasi dari kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami mempersilakan teman kami untuk membaca. Lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer merupakan lapisan atmosfer yang berada di ketinggian 90 km sampai 80 km di atas permukaan laut. Lapisan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Lapisan berada di tengah-tengah seluruh lapisan atmosfer. 2. Lapisan maksosfer menjadi lapisan atmosfer yang melindungi bumi dan hujan meteor. Manfaat lapisan atmosfer adalah mampu membakar meteor dan benda langit yang hendak jatuh ke bumi. Benda langit yang jatuh ke bumi akan terbakar sebelum memasuki atmosfer atau troposfer. Teman-teman, itu saja hasil kerja kelompok kami. Yang mau bertanya atau tanggapan, kami mempersilakan. Oke, kami mempersilakan kelompok 1 untuk bertanya. Apa manfaat utama dari lapisan mesosfer? Karena meteor berterbangan di angkasa, maka dengan gaya gravitasi dari bumi dapat menarik benda-benda langit seperti meteor yang bisa menghancurkan bumi. Nah, lapisan ini berfungsi untuk melumburkan semua benda langit yang akan masuk ke planet bumi. Ini biasanya kita lihat ada peristiwa bintang berekor dalam kurun waktu yang sangat cepat. Teman-teman, itu saja hasil kerja kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Mari kita bertepuk tangan. Baik, berikutnya kelompok 4.
untuk melakukan presentasi. Bapak Imam, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 ingin presentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul lapisan termosfer dan lapisan ionosfer. Lapisan termosfer berada di ketinggian 8 km sampai 100 km detail. Ciri-ciri lapisan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, lapisan tertinggi nomor 2 di atmosfer. Yang kedua, memiliki temperatur antara 40 derajat Celcius hingga 5 derajat Celcius. Suhu udara di lapisan ini sangat panas sehingga mencapai lebih dari 1000 derajat Celcius. Itulah sebabnya lapisan ini disebut dengan lapisan panas atau hot layer. Manfaat: lapisan termosfer memiliki suhu yang cukup tinggi. Namun, suhu di lapisan ini bisa terasa dingin karena sedikitnya tekanan yang membuat sedikitnya perpindahan panas. Manfaat utama di lapisan ini terdapat stasiun luar angkasa yang mengorbit bumi. Satelit-satelit buatan manusia juga berada pada lapisan ini. Oke, baik teman-teman, itu saja dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan atau tanggapan, silakan. Pada kelompok 2 kami persilakan. Dari segi manfaat apa perbedaan dari lapisan termosfer dan ionosfer? Perbedaan utama manfaat dari masing-masing lapisan ini adalah lapisan termosfer sebagai tempat untuk menyimpan satelit buatan manusia. Sebagai bukti yang kita rasakan adalah kita bisa menonton langsung siaran berbagai acara televisi. Sedangkan lapisan ionosfer memiliki manfaat pengatur gelombang radio. Buktinya kita bisa mendengar siaran dari radio dan juga kita bisa menggunakan HP untuk komunikasi jarak dekat. Ya teman-teman, itulah saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan sekian, terima kasih. Baik, senang sekali kalian sudah melakukan presentasi kelompok tadi dan hasilnya sangat memuaskan. Mari kita tepuk tangan untuk kita. Jadi, Bapak sekarang mau memperdalam hasil diskusi kalian dan pertanyaan tadi tentang lapisan atmosfer, ya. Bahwa lapisan atmosfer ini itu sangat bermanfaat bagi kehidupan di bumi. Yang mulai dari lapisan pertama dari troposfer, kedua stratosfer, mesosfer, lalu ionosfer dan termosfer, terakhir lapisan exosfer. Nah, di lapisan pertama troposfer itu adalah fungsi utamanya menyediakan oksigen. Kita bisa bernafas itu karena ada lapisan oksigen. Ada juga tadi namanya nitrogen, dan itu tidak dibutuhkan oleh manusia. Ada juga namanya karbon dioksida, itu seperti asap yang kita dapat. Nah, sementara manusia membutuhkan apa saja? Oksigen. Ya, manusia hanya membutuhkan oksigen. Nah, selain itu kita tidak butuh lagi untuk kehidupan kita. Semua makhluk hidup. Nah, supaya oksigen itu stabil jumlahnya, maka disediakanlah banyak pohon-pohon di sekitar tempat tinggal kita. Nah, kalau tidak ada pohon ini, maka yang kita rasakan adalah panas. Kalau sudah suhunya panas, maka di tempat itu kandungan oksigennya sudah berkurang. Nah, kedua lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer itu dia menyaring namanya sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet itu sinar yang langsung dari matahari. Ya, dia seperti saya contoh senter. Ya, senter itu kalau misalnya tidak ada kalau senter kan hanya cahayanya saja. Di situ ada penyaring seperti kaca untuk membatasi dia punya racun yang masuk ke bumi. Jadi biasanya kalau dulu, makanya manusia sampai sekarang tidak bisa melihat langsung matahari. Itu karena namanya sinar ultraviolet. Jadi tidak ada manusia ataupun hewan yang melihat langsung matahari. Kalau kau bertahan, maka bersiaplah matamu akan jadi rusak. Ya, rusak mata. Kalau kita memaksa diri karena ada sinar ultraviolet tadi sinar matahari. Nah, berikutnya lapisan mesosfer. Lapisan ini lapisan yang ketiga
salah satu fungsinya adalah melindungi bumi dari tabrakan atau hantaman dari benda-benda luar. Jadi di luar bumi ini banyak sekali benda-benda planet seperti bumi yang bisa masuk ke bumi. Nah, fungsi dari lapisan ini dia menghancurkan benda yang masuk ke bumi. Kalau tidak ada itu, maka setiap saat bumi kita itu ditabrak dan sekarang sudah hancur. Ya, contoh kecilnya bulan itu tidak ada lapisan mesosfer. Maka bulan itu setiap saat dapat sentuhan dari benda-benda langit. Berikutnya keempat lapisan termosfer atau lapisan ionosfer. Ya, nah di lapisan inilah yang menyimpan satelit. Seperti satelit Indonesia namanya satelit Palapa. Kita bisa nonton langsung siaran sepak bola di Eropa dari drone ini, dari tempat kita tinggal. Itu karena fungsi dari lapisan termosfer dan ionosfer. Di situ manusia menyimpan satelit. Kenapa simpan di situ, Pak? Karena di situ gaya gravitasi bumi tidak mampu lagi menarik benda yang ada di langit. Jadi kalau sudah di atas itu, benda yang ada di berbentang bebas ada. Bebas. Dia tidak ada lagi yang bisa tarik. Jadi kalau kita ke atas itu sudah, kita tidak bisa buat apa-apa lagi. Tidak ada yang jatuh, tidak ada yang naik lagi. Semuanya di situ. Nah, disimpanlah di situ di satelit supaya kita bisa melihat langsung siaran-siaran di televisi. Nah, lapisan terakhir itu adalah lapisan eksosfer. Itu adalah ruang angkasa jagat raya. Di situ juga disimpan satelit untuk jaringan komunikasi. Seperti penggunaan HP. Kalian sekarang bisa menggunakan HP video call langsung. Ya? Jadi kita video call begini bisa lihat orang yang sedang apa buatnya atau di rumah sakit kayak di pasar, nonton langsung dari video call. Kalau itu tidak ada, tentu kita tidak bisa fungsi hati ini. Ya, itulah manfaat serta materi dari lapisan atmosfer ini. Nah, sampai di sini ada yang masih ingin ditanyakan? Tidak. Baik, kalau tidak ada, maka Bapak berpikir kalian sudah memahami materi ini dengan baik. Sekarang sebagai bentuk tes evaluasi, tes sumatif, saya akan melakukan memberi pertanyaan dan nanti akan dijawab ya. Nah, pertanyaannya yang pertama, apa itu manfaat dari lapisan troposfer? Enja. Lapisan atmosfer memiliki manfaat untuk mengatur kestabilan suhu, cuaca, dan tekanan kelembapan sehari-hari berlangsung. Hampir semua cuaca berkembang di troposfer karena mengandung hampir semua uap air atmosfer. Oke, baik. Kita beri tepuk tangan dulu begitu. Pertanyaan berikutnya, apa manfaat dari lapisan stratosfer? Ya, Chelsea. Stratosfer sangat penting bagi kehidupan di bumi karena mengandung sejumlah kecil aliran. Manfaat utama dari lapisan ini adalah membentuk oksigen yang mencegah sinar ultraviolet yang berbahaya saat mencapai bumi. Oke, baik. Kita beri tepuk tangan untuk pertanyaan terakhir. Apa manfaat dari lapisan mesosfer? Ya, Elin. Lapisan ini berfungsi untuk meluburkan semua benda langit yang akan masuk ke planet bumi. Ini biasanya kita lihat ada peristiwa bintang berekor dalam kurun waktu yang sangat cepat. Baik, kita beri tangan dulu untuk baik, anak-anak sekalian, bagaimana pertemuan hari ini? Sangat menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Baik, sekian dulu untuk pertemuan hari ini. Tugas nanti Bapak akan sampaikan nanti berkaitan dengan pertemuan yang akan datang. Pertemuan berikutnya nanti itu berkaitan dengan cuaca dan iklim. Baik, kita akhiri kegiatan kita ini dengan doa. Satu orang kita dalam.
Tuhan, jagalah dan lindungilah kami, semoga kami selamat sampai rumah kami masing-masing. Namun kami puji kini dan selalu masa. Amin. Oke, baik Pak Lintus sudah melakukan observasi, melakukan pembelajaran di kelas, dan saya juga telah melakukan catatan terkait dengan pembelajaran di kelas. Nah, bagaimana perasaannya tadi Pak selama kegiatan observasi di kelas ini? Baik Pak, jadi selama proses pembelajaran di kelas tadi itu saya sangat termotivasi dan antusias. Itu dikarenakan pada supervisi sebelumnya itu tidak ada percakapan pasca observasi atau pra observasi, sehingga banyak kendala selama proses pembelajaran. Tetapi lewat kegiatan ini tadi ada kesepakatan pra observasinya, segala proses pembelajaran di kelas tadi itu bisa berjalan dengan lancar dan siswa sangat mudah untuk memahami apa yang kita sudah sampaikan dan hasilnya juga maksimal. Oke, memang saya amati juga ya, pembelajaran di kelas tadi sesuai dengan apa yang kita sepakati sebelum melakukan observasi ini. Nah, kira-kira kekurangan dan kelebihan selama proses pembelajaran ini tadi Pak apa? Kekurangannya itu yang pertama yang berkaitan dengan penerapan model pembelajaran discovery learning ini. Ya, saya bersama peserta didik juga belum menguasai secara penuh penerapan dari model pembelajaran ini, sehingga para siswa kurang antusias dalam kegiatan proses pembelajaran, dan mereka juga banyak hal yang belum paham untuk mencari dan menggali informasi dari berbagai sumber. Kalau kelebihannya tentu yang salahnya dasar seorang guru geografi sangat menguasai materi tentang lapisan atmosfer ini, sehingga adapun pertanyaan-pertanyaan dari siswa itu saya bisa menjawabnya dengan baik dan memberikan penjelasannya. Nah, kemudian kelebihan berikutnya, saya sangat menguasai media pembelajaran yang digunakan, sehingga proses pembelajaran di kelas juga bisa berjalan dengan baik dan siswa juga sangat mudah untuk memahami materi yang saya sudah sampaikan. Baik Pak, dari perasaan, terus kekurangan dan kelebihan yang telah disampaikan, nah rencana tindak lanjut ke depannya supaya pembelajaran itu lebih baik lagi seperti apa Pak? Ya, untuk rencana tindak lanjut saya itu adalah hal-hal yang baik tadi itu atau kelebihan-kelebihan tadi itu tentu saya akan pertahankan, dan segala kekurangannya itu nanti saya akan perbaiki lewat belajar mandiri, apalagi sekarang sudah disediakan di PMM yang disediakan oleh Kemendikbud. Saya bisa mencari dan menggali informasi dari sana dan juga dari berbagai sumber yang sesuai, sehingga bisa menambah wawasan saya, tentunya nanti ini berdampak pada kualitas pendidikan di sekolah. Oke, baik, terima kasih banyak Pak. Semoga